ekonomi yang sangat susah sekali. Sosok perempuan yang bergelut dengan ekonomi yang susah. Lalu saya merasa bisa jadi disimpan oleh Om. Saya memilih nomor 26. Ayu, wanita cantik yang lahir tanggal 26 ini, depresi menghadapi kejatuhan finansial harta orang tua. Saat ini, Ayu menjadi pelakor. Tidak hanya satu orang saja, melainkan dua orang suami yang direbut oleh Ayu dari istrinya. Seperti apakah karma yang akan menimpa Ayu ini? Nggak bisa, ini rumah saya. Kalian nggak berhak menyita rumah saya. Ayo pergi, pergi. Mari Tuan, saya ingatkan, Bapak jangan keras kepala. Rumah ini kami sita, seharusnya Bapak sudah keluar dari rumah ini. Karena kalian tidak bisa membayar tunggakannya di bank. Tapi Udah Pak, ikhlasin aja Pak. Memang seharusnya kita pergi dari rumah ini. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Ayo Pak, kita cari kontrakan untuk kita tinggal sementara. Silakan Pak. Bu, Ayu bakal cari kerja buat bantu-bantu. nggak usah kerja. Kamu nggak usah kerja. Lebih baik kamu cari laki-laki kaya. Itu lebih berguna. Pak, Udah, ibu nggak usah bantah. Yuk, lebih baik kamu cari laki-laki yang kaya. Itu bisa cepat menghasilkan uang. Pak, tapi Ayu belum mau nikah. Lagian Ayu mau ngerintis karir, kerja dulu. Kelamaan, hidup kita ini sudah miskin. Tinggal di rumah kontrakan lagi. Pak, kita nggak pantas membebankan masalah ini ke anak kita Ayu. Cuma Ayu yang bisa cari uang. Yuk, kamu ingat omongan Bapak. Kalau enggak Bapak akan pergi dari sini. Ingat itu. Mulai sekarang kamu lebih baik cari laki-laki kaya. Itu bisa lebih cepat menghasilkan uang. Kalau kamu nggak bisa cari laki-laki kaya, Bapak yang akan cari buat kamu. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Maaf Mbak ya, saya nggak sengaja. Nggak, harusnya aku yang minta maaf. Soalnya tadi juga lagi ngeliat jalan sih. Maaf ya. Ada yang luka nggak? Nggak ada. Kalau luka, ayo kita ke rumah sakit. Nggak usah, nggak ada kok. Ya udah, kalau gitu gimana sekarang? Kamu aku antar pulang ya? Ayo, nggak apa-apa. Santai aja. Gak apa-apa, nanti aja. Dan di sini Ayu gini, Ayu punya prinsip. Dari dulu nggak pengen yang namanya ngerebut suami orang tuh nggak. Kamu tidak ada niat. Tetapi saya melihat kamu terseret dan menjadi orang ketiga di sini. Ayo sini, ayo. Memang Nak Farhan mau kemana? Ayu pasti mau kok. Ya kan yuk? Kalau saya terserah Ayunya aja Pak. Ayunya mau kemana? Lagian saya datang kemari emang sengaja mau ngajak Ayu keluar. Nah kamu bilang aja, kamu mau kemana? Selama ini kan kamu nggak pernah jalan-jalan. Akhirnya ketemu juga nih orang. Ridwan, bayar utang lo. Jangan coba-coba kabur lagi lu. Iya, ya. Lu jangan banyak alasan ya. Bayar sekarang. Oh maaf Mas, ini sebetulnya ada apa? Lu siapa? Jangan ikut campur urusan orang ya. Saya memang nggak mau campur tangan. Tapi maaf, berapa semua hutang Pak Ridwan? 10 juta. Emang lu sanggup bayarnya? Gini aja, supaya urusan cepat selesai,
Mulai sekarang semua hutang-hutang Pak Ridwan menjadi tanggung jawab saya. Silakan ke kantor saya. Dan ini kartu nama saya. Oke, kami akan datang ke kantor lo. Awas kalau nggak bayar. Ridwan, lu beruntung ini malam. Ayo. Nah Farhan, terima kasih banyak. Aduh. Gimana ayo? Jadi kan kita jalan? Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, belanjaannya banyak banget. Oh, Nak Farhan ini orangnya baik ya, Bu. Maaf ya Nak Farhan, lain kali nggak usah repot-repot. Saya nggak merasa direpotin sama sekali kok, Bu. Lagian saya sendiri yang mau beliin belanjaan Bapak sama Ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ya, sebagai orang tua, saya dan ibu ini merasa sangat beruntung kalau seandainya anak saya Ayu bisa jadi istrinya Nak Farhan. Oh iya Pak. Ini ada untuk Bapak. Apa ini? Waduh, bagus banget, Bu. Lihat, Bu. Wah, terima kasih Nak Farhan. Maaf ya Nak Farhan, kalau boleh Ibu tahu, apa Nak Farhan sudah berkeluarga? Saya duda, Bu. Oh iya, kalau begitu saya mohon pamit ya, Pak, Bu. Oh iya, terima kasih Nak Farhan. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ah, Ibu tuh ngapain sih? Pakai nanya-nanya udah berkeluarga apa belum? Loh, emangnya salah Pak? Ini kan semua untuk kebahagiaan anak kita juga. Ayu tuh sudah bahagia sama Farhan. Keluarga kita juga akan bahagia kalau Ayu bisa menikah sama Farhan. Pak, harusnya Bapak tuh ngertiin perasaan Ayu. Ayu tahu kok Bapak lihat Farhan tuh karena hartanya kan? Kamu? Bapak! Kamu jangan bantah ya. Kamu juga. Gak usah lancang-lancang nanya Farhan. Udah menikah tuh belum? Yang bisa bahagiakan keluarga kita cuma Farhan. Gak ada orang lain. Mulai sekarang, kamu jadi sekretaris aku. Dan mulai sekarang, kamu juga kerja di sini. Semua kebutuhan aku, schedule aku, kamu yang atur. Siapa ini, Pak? Oh iya, Ma. Ini sekretarisku yang baru. Kenal kan, Ma? Namanya Ayu. Pak, Mama tuh kesini mau ngasih tahu Papa. Kredit card Mama over limit nih. Papa tolong urusin dong. Mama kan mau shopping. Ma, Mama ini kok belanja terus. Kalau Mama terus-terus begini, Papa bisa bangkrut tau. Papa kok jadi perhitungan gini sih? Jangan-jangan Papa punya simpenan perempuan lain ya? Sayang, aku mau kita menikah. Kamu kelihatan cantik pakai cincin ini. Papa? Ngapain di sini, Pak? Kamu tahu kan dia suami saya? Mama, apa-apaan sih, Ma? Papa jangan pura-pura deh. Papa udah main kan sama perempuan ini kan? Dasar kamu pelakor. Kamu mau ngancurin rumah tangga orang ya? Udah, Ma, cukup. Jangan bikin malu. Ayo kita pulang. Kita selesaikan ini di rumah. Ayu nggak bisa, Bu. Ayu malu dibilang perebut suami orang. Ibu ngerti, Nak.
apa yang kamu rasain. Tapi kita tidak bisa menolak apa yang bapak kamu mau. Apa lebih baik Ayu pergi dari sini? Ayu benar-benar gak bisa nikah sama suami orang, Bu. Satu langkah kamu keluar dari rumah ini, Bapak nggak anggap kamu sebagai anak. Maafin Ayu, Pak. Ayu benar-benar harus nolak permintaan Bapak. Kurang ajar kamu. Kamu jangan bantah Bapak ya. Bapak udah besarin kamu. Kamu malah jadi anak pembangkang. Bilang sama anakku itu. Jangan bahas soal ini lagi. Gak ada apa-apa. Heh, jangan harap kamu bisa ngerebut suami saya ya. Emang gak ada laki-laki lain selain suami saya yang bisa kamu miliki, ha? Udah, Ma, udah. Mama apa-apaan sih, Ma? Marah-marah di kantor bikin malu aja. Dasar perempuan gak tahu malu. Awas ya, saya akan bikin perhitungan dengan kamu. Woi, buka pintunya. Kenapa? Kaget ya lihat saya di sini. Ternyata benar yang dibilang suami saya. Banyak juga pemberiannya ke kamu ya. Ambil semua barang-barang mewah yang ada di rumah ini. Ada apa ini? Oh, jadi suami saya ngasih barang-barang mewah ke kamu, nggak cuma buat kamu, ke keluarga kamu juga. Kamu siapa? Saya istri sah Mas Farhan. Cepat, ambil barang-barang semuanya. Ibu-ibu, nih lihat nih keluarga ini. Keluarga ini sudah morotin suami saya. Orang tuanya sengaja serahin anaknya buat dinikahi sama suami saya supaya bisa dapat harta suami saya. Tampangnya aja so baik, so lugu, so anggun, padahal hatinya busuk. Ibu-ibu, hati-hati ya sama keluarga ini, apalagi sama perempuan ini. Bisa-bisa suami ibu digodain sama dia. Sudah, tolong stop. Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu sudah menyakiti kami. Apa? Sakit? Mana yang lebih sakit? Saya yang suaminya direbut sama anak kamu? Atau kamu yang saya bikin malu? Anak saya nggak salah. Yang salah suamimu, Farhan. Udah punya istri kok. Ngejar-ngejar anak saya. Suami saya yang ngejar-ngejar. Mestinya anak kamu jangan ngeladenin dong. Ini sampai dibeliin barang-barang mewah segala. Sampai dibeliin rumah loh. Ah, dasar nggak tahu malu. Ayo pergi. Rasain, makanya suka nekat ngerebut laki orang. Ibu, Pak, lihat ini Pak. Semuanya gara-gara Bapak. Ibu malu, Nak. Ayo, kita mau ngapain sih kesini? Kita mau ketemu Dodi. Buat apa, Pak? Kan udah selesai semuanya. Yang selesai itu urusan kamu dengan soal guna-guna itu. Urusan dengan Dodi belum selesai. Maaf ya, ada apa ribut-ribut di sini? Saya mau ketemu Dodi. Sebelumnya, apakah ada janji? Untuk apa saya janji-janji? Mana Dodi? Ya, tapi Pak Dodinya sedang ada meeting dan nggak bisa diganggu. Alah, saya nggak peduli. Ayo, udah, ayo. Proyek kita ini
kita akan tetap lanjutkan. Walaupun sudah pending. Kita harus tetap berjuang untuk... Dodi, saya yang mau bicara sama kamu. Maaf teman-teman, meeting kita tunda dulu. Saya nggak terima lagi dengan kamu. Kamu sudah bohongin saya, kamu sudah mencoreng nama baik saya. Saya terpaksa berbohong karena saya mencintai Ayu. Bohong kamu. Kalau kamu benar-benar mencintai anak saya, kenapa kamu nggak nikahin dia? Kenapa? Kamu kan bisa ceraiin istri kamu. Tapi Pak... Jadi pacarmu. Bener Pak, saya mencintai Ayu dan saya akan menikahin Ayu Pak. Dan saat ini, saya sedang proses perceraian dengan istri saya. Dan dalam waktu dekat, status perceraian saya selesai. Ya udah, saya tunggu janji kamu menikahi anak saya. Saya berjanji Pak, saya akan nikahin Ayu karena hanya Ayu yang bisa membuat hidup saya bahagia. Dan saya tidak merasa mencintai istri saya. Ya udah, saya tunggu. Ayo, yuk kita pulang. Kalian? Ngapain kalian kesini, ha? Urus aja urusanmu. Ayo. Mas. Ayo. Kamu kenapa, Ayu? Enggak. Ada yang ngikutin aku. Yaudah, kamu aku antar pulang ya. Yuk. Tunggu. Ngapain kamu di sini, Yu? Ayo pulang. Dengar ya, kamu jangan ganggu calon istri saya. Ngerti kamu? Saya nggak ganggu Ayu. Saya cuma mau nolong Ayu. Lagian kamu itu mestinya ingat anak istri di rumah. Udah. Kamu itu nggak pantas nikahin Ayu. Karena kamu masih punya istri yang sah. Gak salah dengar tuh. Hah? Kamu yang gak pantas dapetin dia. Kamu tahu kenapa? Karena kamu orang miskin. Ayo kita pulang. Aku nggak akan pernah nikah sama suami orang. Aku kan udah bilang, aku akan ceraikan istriku. Ayo pulang. Ayo cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayu. Kenapa kamu? Pak, Bu, saya minta Bapak dan Ibu untuk melarang Ayu pergi dengan laki-laki lain. Karena sebentar lagi saya akan mempersuting Ayu setelah saya bercerai dengan istri saya. Kamu larang anak saya untuk jalan sama laki-laki lain. Sementara kamu aja masih punya istri yang sah. Ya tapi kan Dodi sebentar lagi akan ceraiin istrinya. Udahlah Bu, bawa Ayu ke dalam deh. Lagian juga Ibu tahu apa sih? Ayo. Udahlah Nak Dodi, kalau urusan itu serahkan sama saya. Asalkan Nak Dodi ini benar-benar mau nikahi anak saya. Tenang aja Pak, setelah saya bercerai dari Marni, saya akan melamar anak Bapak. Saya ingin kamu jawab yang jujur. Di sini saya menuliskan sesuatu kata dari ramalan saya. Ayu, apakah kamu pernah melakukan percobaan membuang sosok yang ada di perut kamu pada tahun sebelumnya? Maksudnya? Percobaan aborsi. Di sini saya klarifikasi lagi. Kalau untuk sampai sekarang dan detik ini aku belum pernah yang namanya berhubungan badan, belum pernah. Ada apa itu yuk? Nggak tahu Pak. Ayo kita lihat, ayo Bu. Ini.
Ayah mati, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama kita. Jauhin Dodi atau nyawa kamu dalam bahaya. Pak, gimana ini, Pak? Udah, nggak usah takut. Ini pasti ulah istrinya si Dodi. Udah, jangan takut. Nah, Nino, maaf ya nunggu lama. Soalnya tadi aku nganter mamah dulu. nggak apa-apa, yuk. Duduk dulu. Aku cuma mau ngomong sesuatu kok sama kamu. Aku cuma mau ngungkapin perasaan aku sama kamu, yuk. Aku cinta sama kamu, yuk. Nino, udah deh. Mendingan kamu buang jauh-jauh perasaan kamu ke aku. Kenapa, Ibu? Ya karena aku nggak mau kamu kenapa-napa. Sekarang ini aku lagi dikejar-kejar sama laki-laki yang udah beristri. Masih kamu Dodi? Aku nggak peduli, yuk. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan kamu. Aku akan membebaskan kamu dari semua masalah ini, yuk. Kamu kenapa, Yuk? Tadi Nino nyatain perasaannya sama Ayu, Bu. Katanya dia cinta sama Ayu. Ayu udah takut kalau harus menjalin hubungan lagi sama laki-laki. Loh, kenapa, Yuk? Ya Ayu udah gak percaya aja sama laki-laki. Nanti dibohongin lagi kayak yang udah-udah. Tapi Ibu yakin, Yuk, Nino itu anak baik. Gak usah dipeduliin. Dia itu orang miskin. Dan kamu pasti akan menderita. Nino itu anak baik, Pak. Dan jelas statusnya, Pak. Tapi dia nggak bisa bikin kita kaya, Bu. Dan Ayu pasti hidupnya nggak bahagia. Yakin, Bapak? Kaya atau miskin itu bukan jadi patokan. Buktinya, anak kita selama ini selalu berhubungan dengan orang kaya. Tapi apa akhirnya, Pak? Selalu kandas. Ah, diam kamu! Kamu nggak usah peduli lagi sama si Nino itu. Lebih baik kamu pikirin hari pernikahan kamu dengan si Dodi. Ngerti kamu? Dan satu hal lagi. Dodi itu jauh lebih kaya dari Nino. Ngerti kamu? Kamu boleh percaya laki-laki lagi. Percaya pada cinta. Saya percaya Ayu akan mendapatkan cinta di masa yang akan datang. Silakan duduk, Om Tante. Ya. Yuk, seperti yang udah saya utarakan ke kamu, hari ini saya berniat untuk melamar kamu, yuk. Apa nih? Begini Pak, maksud kedatangan kami, anak putri Bapak, Ayu. Apa? Ngelamar? Ayu sudah punya calon suami. Jadi saya minta kalian lebih baik pulang. Silakan. Emang siapa, Pak? Dodi? Iya. Dia calon suami Ayu. Lagian kamu juga nggak mungkin memenuhi kebutuhan Ayu. Sebab kamu itu kere, miskin. Denger ya. Kalau Ayu itu seleranya tinggi. Kalau kamu mau ngelamar Ayu, kamu ngaca dulu, ngaca. Pak, jangan pernah hina keluarga saya, Pak ya. Biarpun kami hidup begini, kami hidup bahagia dan berkecukupan. Nino, ayo kita pulang. Nino. Nino. Udah, kamu sini aja. Sayang, kamu capek ya? Ya. Kamu mau makan? Udah nggak usah, kita langsung pulang aja yuk. Sayang,
kamu masih marah sama aku. Aku harus gimana? Biar kamu percaya sama aku. Kalau aku cinta sama kamu, Yu. Kamu kan tahu. Kamu ini ya, bener-bener ya. Kamu tuh yang gak tahu diri. Masih berani ya kamu deketin suami aku ya, hah? Hebat ya kamu bener-bener. Ma, udah mau. Ma. Sini kamu. Sini kamu. Awas ya, kalau kamu sampai masih deketin suami aku lagi, aku bakal bikin perhitungan lebih dari ini. Udah, Ma. Ayo kita pulang, Ma. Udah, Ma. Gak bisa aku. Udah, Ma. Udah, Ma. Malu Ma sama orang, Ma. Udah, ayo. Ayo, Ma. Bikin perhitungan lebih. Ayo, Ma. Ngapain kamu kesini? Gara-gara kamu Nino jadi begini. Keluar kamu dari sini. Bu, Tapi kan Ayu itu nggak salah, Bu. Jangan salah Ayu lagi, Bu. Bu, saya mau minta maaf karena melibatkan Nino dalam masalah saya. Yu, di antara kita nggak ada yang salah. Yang salah itu keluarganya Dodi. Jangan saling Ayu lagi, Bu. Selamat siang. Siang, Pak. Kedatangan kami kemarin untuk meminta keterangan dari saudara Nino dan saudari Ayu terkait kasus penusukan ini. Dan pelakunya sudah kami temukan berkat rekaman CCTV. Tapi saat ini kami dalam tahap pencarian. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ini, Ayu? Maaf mengganggu, Pak. Kami mendapat perintah untuk menangkap Bu Marni, Pak. iya, ada apa ini Pak ya? Anda Bu Marni? Ya, saya sendiri. Maaf, Bu. Kami diperintahkan untuk menangkap Ibu. Saya nggak salah Pak. Iya Pak Polisi, Mama nggak salah. Jangan tangkap Mama. Bu Marni terlibat kasus penusukan. Maka Bu Marni harus kami bawa ke kantor. Jangan tangkap istri saya, Pak. Istri saya nggak bersalah, Pak. Istri kamu memang bersalah. Dia mencoba untuk bunuh aku. Nggak mungkin. Silakan Bapak datang ke kantor kami untuk keterangan lebih jelasnya, Pak. Tugas kami hanya datang dan menangkap Ibu Marni, Pak. Bawa dia. Mari, silakan. Pak. Pak, tolong, Pak. Aku nggak mau Mas. Ayo! Ayo, di mana kamu? Ayo! Ngapain kamu kesini? Hah? Gara-gara kalian, istri saya masuk penjara dan sekarang hidup saya menderita. Gara-gara kami? Harusnya kamu tuh mikir. Kalau kamu nggak ngejar-ngejar anak saya, nggak mungkin semua ini terjadi. Tahu nggak? Keluarga ini sudah banyak saya tolong. Jadi ini akibatnya. Jadi kamu maunya apa? Hah? Ayo, apa kamu? Sini kamu, Martin. Ajar kamu, ajar. Sini kamu. Sini. Ya, biarin. Ajar. Biar Mama aja yang di penjara. Ini semua kan salah Papa. Mama juga nggak akan mungkin di penjara kalau Papa ngambil aku duluan. Udah, Pak. Ayu? Mau apa kalian datang ke sini? Mau menghina keluarga kami lagi ya? Lebih baik kalian pergi dari sini. Ini rumah sakit. Sebelumnya, saya minta maaf. Saya memang bersalah dan saya khilaf dalam menilai Nino. Saya sangat menyesal, Pak. Apalagi sampai terjadi kejadian semacam ini terhadap Nino. Alah, saya nggak percaya. Paling kalian bertiga cuma sandiwara. Lebih baik kalian pergi dari sini. Saya nggak mau lihat muka kalian lagi. Pak, keluarga Ayu sudah minta maaf. Kita harus maafkan. Lagian semua sudah kembali normal kok. Sudah ya Pak ya? Nino mohon. Karma baik yang harus kamu lakukan adalah jika kamu melihat antrian di belakang kamu ketika kamu di rumah sakit, kamu bayarin orang yang belakang, nenek-nenek atau kakek-kakek itu, kamu langsung semuanya kamu di tangan kamu,
Dan akhirnya kamu memanfaatkan momen itu menjadikan karma baik. Tanpa diketahui namanya dan kamu langsung tinggalkan pergi saja. Selamatkan nyawa-nyawa mereka, terutama pada pasang. Maaf Ibu, Ibu harus bayar karena ini sudah menjadi prosedur rumah sakit. Gimana ya Neng, Ibu belum ada uang, sedangkan anak Ibu nggak kerja Neng. Tidak bisa Ibu, ini mesti dibayar. Bu, gimana kalau saya aja yang bayar? Semoga hidup kita mendapat berkat dari Allah ya, Ustaz. Alhamdulillah, jalan hidupku memang penuh liku-liku. Penuh dengan cobaan berat. Entah sudah berapa lama, sudah berapa banyak aku mengeluarkan air mata. Tapi berkat niat dan tekad yang baik, aku berhasil keluar dari lubang jarum tersebut. Cinta sejati memang membawa kebahagiaan. Bukan perkara harta, bukan perkara hal lainnya. Cinta tulus tanpa mengganggu kehidupan orang lain. Itulah yang membuat aku kini bahagia.